Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita mau capture keseharian saya. Dan hari ini hari Kamis. Biasanya Rabu Kamis tuh saya datang ke kantor dan lebih banyak keluar ke proyek untuk supervisi dan ngelihat update terakhir di lapangan. Nah, biasanya ada diskusi-diskusi di lapangan yang harus diselesaikan untuk memutuskan beberapa keputusan desain. Nah, biasanya kalau pagi kayak gini saya suka terima update gambar nih dari teman-teman arsitek yang sudah menyelesaikan deadline-nya. Terus saya harus periksa, cuman karena hari ini hari supervisi, biasanya nanti saya periksa setelah selesai supervisi. Nah, beberapa peralatan udah saya bawa. Saya biasanya selalu bawa gambar-gambar dalam bentuk soft copy yang saya simpan di iPad saya ini. Sisanya mungkin nanti sambil jalan saya akan kasih lihat apa aja yang saya bawa. Ya, kita udah harus berangkat karena udah yang lain udah pada nunggu. Yuk. Oke, sekarang kita udah ada di mobil. Seperti biasa, di samping saya memegang kendali Quandiza. Dia emang spesialis, biasanya urusan-urusan keluar kantor dia yang manage dan menentukan mau kemana-kemananya. Jadi hari ini kita ke daerah dekat Ragunan sana. Oh, oke. Ini salah satu project kita yang lumayan cukup lama ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Tapi mungkin juga ada yang nggak tahu. Tapi sebagai satu clue, ini proyek sebenarnya udah mau selesai dan ini sebenarnya kayak final inspection dari saya. Dan kebetulan proyek arsiteknya Arin juga udah on the way ke sana. Dan hari ini kita bawa 2 teman magang dan 1 tim dari kontennya Ateli Riri juga. Ada teman magang dari Binus nih dua-duanya ya. Iya, dua-duanya dari Binus. Iya, yang satu Reno, yang satu lagi Wesley. Wesley nggak kelihatan nih, Wes. Yang satu lagi ada Hafiz tuh, yang bertanggung jawab terhadap visualisasi vlog atau video-videonya Ateli Riri selama ini. Salah satunya ya. Nah, seperti tadi saya ngomong, jadi biasanya kalau supervisi gini saya bawa 1 tas kecil yang isinya satu ada iPad. Biasanya saya masukin semua gambar-gambar desain atau gambar konstruksi itu ke sini. Jadi semuanya praktis dikompil dalam satu pad ini. Nah, terus yang nggak lupa juga biasanya nih bawa AirPods buat biasanya ada meeting Zoom tiba-tiba ya, bawa pensil juga buat sketsa. Biasanya kalau di lapangan kadang-kadang perlu harus ada diskusi dan keputusan desain yang harus dioret-oret segera. Sisanya ya biasa handphone, dan yang nggak kalah penting ini bawa metran. Metran ini kecil, ini waktu itu saya beli di Muji nih. Ini praktis banget meterannya. Dan ada lagi sebenarnya yang laser kayak gini. Nah, ini menurut saya ini keren banget nih meteran ini. Cukup praktis tapi cocoknya buat indoor. Nah, jadi kalau misalnya kita shoot gini di ruangan ada tembok, udah langsung ketahuan nih panjangnya berapa. Ini enak juga buat pointer juga nih. Nah, ini nggak boleh lupa nih, jadi harus ditaruh kantong. Karena biasa kalau turun males botas ya, suka ketinggalan. Dan sekarang posisi lagi di tol dari arah Bintaro menuju ke Simatupang. Seperti biasa pagi-pagi di bulan September 2021 udah mulai kepadatan tol di Jakarta ini semakin kerasa ya. Jadi saya nih suka bawa buku nih kadang-kadang ya, biar Quandiza kalau lagi nyetir saya nggak gabut. Nah, kali ini saya bawa 1 buku yang belum dibuka sama sekali. Lucu judulnya, This is Frank Lloyd Wright. Saya baru beli di online di Big Bad Wolf. Jadi untuk mengisi waktu luang, biasanya kalau nggak jawabin message, yang paling gampang adalah killing time lewat baca buku, karena kalau lagi macet kan nggak terlalu pusing ya. Nah, sebenarnya saya juga bawa satu buku lagi nih buat Wesley dan
Reno nih biar ada bacaan juga nih. Ini juga sama nih, beli di Big Bad Wolf Eco City in the Sky. Ini bagus nih Wes. Ini karena forwardnya dari Ken Yang, Dr. Ken Yang. Eco City in the Sky, The Soul Workshop. Nah mungkin kamu mahasiswa yang seneng bersayembara. Jadi ini Wesley ini doyan sayembara. Udah berapa kali sayembara Wes? Udah pernah menang sebelumnya belum? Belum pernah, cuma dapat nominasi doang. Wah, nggak apa-apa, belum beruntung ya. Tapi semangatnya dia untuk terus menggali ide dan kreativitas dalam berarsitektur patut diacungin jempol lewat sayembara. Passionnya udah ada. Makanya saya bawain ini nih. Kamu boleh unboxing Terima kasih. buat mengisi waktu. Kira-kira gitu sampai ke mana kita? Ragunan ya. Ke Ragunan, nanti kita sedikit kasih preview singkat proyek kita di sana seperti apa, oke? Oke, ini adalah proyek pertama kami yang kami supervisi. Jadi ini seperti kalian tahu, pernah kami review juga kira-kira beberapa bulan yang lalu. Sekarang kondisinya udah mulai kelihatan finishingnya. Dan kita berencana mensupervisi proyek ini. Jadi ini milik pasangan artis Christian Sugiono dan Titi Kamal yang mungkin dalam beberapa waktu lagi mereka akan tinggalin gitu. Jadi kita kayaknya nggak akan masuk ke dalam biar nggak spoiler gitu ya. Jadi kita lihat-lihat dari luar aja supervisinya, update dari perkembangan terakhir. Nah ini teman-teman Atelier Riri dan anak-anak magang. Ada Arin juga, tadi seperti saya bilang nih Arin proyek arsiteknya. Jadi gimana Arin, puas gak hasilnya? Masih ada beberapa catatan? Masih puas sih, tapi mungkin beberapa detail-detail kecil sih yang perlu kita ini lagi sedikit kita lihat dan kita info ke kontraktor juga. Iya. Ya ini kayak ini nih pemasangannya nggak sesuai dengan ini ya. Iya. Tapi ya mudah-mudahan bisa dimaksimalin lagi lah. Sekarang udah siang, kita mampir dulu nih makan siang di Roots and Grow. Telah mengunjungi salah satu proyek tadi, supervisi bareng teman-teman. Kita isi perut dulu sebelum melanjutkan ke proyek selanjutnya. Proyek Roots and Grow ini sebenarnya kita udah pernah bikin project tour ya. Mungkin bisa lihat di episode sebelum-sebelumnya. Nanti deskripsinya ada di bawah. Dan ya kira-kira gitu deh. Nanti ikutin terus perjalanan hari ini supaya teman-teman bisa ngelihat kegiatan kita selama 1 hari. Nah, setelah makan siang, kita menuju ke lokasi project yang akan kita kunjungi berikutnya. Sebetulnya ini project udah dihuni ya beberapa bulan gitu, tapi berhubung memang sekalian kita jadwalkan untuk kita ekskursi, ngajak teman-teman arsitek magang, kita mampir biar mereka dapat sedikit pengalaman yang bisa mereka temui ketika mereka nanti mendapatkan tugas dari Atelier Riri, baik saat menggambar maupun ya mungkin buat pengalaman mereka juga selama magang ini. Ya kita lihat ya seperti apa keseruannya. Oke.
Ya, ini proyek berikutnya yang kita singgahi. Kita beri nama Twisted Box House. Nah, sebenarnya di sini nih kita bisa masuk ya. Masih bisa ngeliat-ngeliat karena kondisinya masih ongoing, tahap finishing. Ini teman-teman udah mulai explore supaya mereka mempelajari pendekatan yang berbeda dari proyek ini. Ini baru seru nih. Nut-nutnya agak lebih terlihat gap-gapnya, terus kelihatan ada shadow di dalamnya. Kolamnya udah jadi, ada overflow pond. Ini partisi waktu kita kesini ini belum kepasang nih, sekarang udah mulai kepasang. Bahannya fiber cement dan ini bisa jadi penghalang karena di belakangnya ada kolam renang, tapi udara tetap bisa ngalir. Ini stratnya sungkai nih pintunya nih, sengaja kasih yang lebih light, beberapa warna-warna kayu supaya nuansa di rumah ini tuh pengennya lebih bright gitu. Semua tone-nya lebih light dari luar, pakai warna cuman putih aja. Waktu itu juga kita milih marmer juga, warnanya juga tone-nya lebih white. Nah, ini decknya dari material homogeneous style atau keramik kayaknya. Karena ini rumah ini rencana mau dijual sama pemiliknya langsung, jadi finishingnya dibuat se-easy maintenance mungkin gitu. Nah, sebenarnya kalau lihat dari permainan bentuk di depan rumahnya tuh seolah-olah kayak saya buat extension dari dinding yang ditwist jadi atap bangunan rumah. Nah, bentuk twist itu akhirnya ya gini nih, kita terjemahin ke dalam interior. Tangganya sedikit ditekuk. Nah, di atas tangga skylight supaya sudut-sudut yang bisa kita masukin cahaya tetap bisa optimal cahayanya. Nah, ini material yang sama, marmer, dindingnya melengkungnya kita bawa lagi nih ke sini. Merespon railingnya juga gitu. Jadi twist, semuanya di twist. Kita masuk ke kamar utamanya. Nah, karena kamar utamanya ini juga ada twist dari garis dinding termasuk garis atap. Ini karena betonnya dari pinggir sini di twist tadi, balok-balok ini terekspos, tapi nanti rencananya ini bisa dikasih built-in furniture, bisa kita hidden, kita umpetin. Master bedroom. Ini enak nih kalau dibuka nih. Tapi orang bisa ngintip. Idealnya kalau dipakai harus ditutup. Ini emang ada bathtub di sini kita taruh, selain ada shower area. Di atas ini ada satu master bedroom dengan dua kids bedroom. Nah, ini kids bedroom nih. Nah, ini sebetulnya mencoba untuk merespon tadi bentuk lengkungan dari twisted yang ada di dinding luar. Nah, di sini drop ceilingnya waktu itu pas kita supervisi, kayaknya kalau kita bikin nggak segaris aja nggak seru deh. Jadi kita ikutin deh pola twistednya itu di sini. Karena ini kan kamar anak juga, jadi kayaknya lebih dinamis aja. Semua kamar-kamar sih sebetulnya prinsipnya harus punya bukaan ya. Karena untuk rumah-rumah segede ini harusnya cahayanya harus cukup maksimal. Ini juga kamar anaknya, bahasa desainnya tuh disatukan oleh bentuk plafon yang melengkung ini. Ini biasanya suka ada yang nanya nih pintunya dari apa nih? Ini pintunya dari panel plywood, tapi ada seratnya, serat sungkai. Terus profil-profil ini sengaja dibuat untuk fungsi supaya nutupin gap sekaligus memperlihatkan ada tambahan gap-gap kayak gini supaya kelihatan agak lebih detail gitu. Akses menuju ke bawah sampai ke service area, tangga puter, ini bisa kita tutup sebenarnya. Tapi ya ini kalau dibuka ya ini jadi fasilitas cross ventilation dari depan tadi. Kita naik ke atas. Ini dia di rooftopnya. Ada satu ruang indoor dulu dengan permainan tadi, atap yang kita twist dari dinding.
Di sini kerasa banget efek dari permainan beton atap ini. Ya ini sih salah satu eksplorasi yang mau kita cari di rumah ini. Terus sisa-sisanya untuk menegaskan ruang dalamnya kita kasih skylight kaca. Nah di sini mungkin salah satu feature yang bisa kita nikmati ya buat rumah ini ya, yaitu taman atap atau roof garden. Ownernya waktu itu ngusulin pakai rumput sintetik karena supaya low maintenance. Cuman ini juga disimplified dengan penggunaan railing kaca, seolah-olah kayak borderless gitu loh, kosong gitu kan. Nah ini kira-kira nih effort dari rumah ini untuk membuat definisi dinding yang saya twisting ke atap. Ya sebetulnya tujuannya memberikan karakter yang baru ya, tapi sekaligus dia bisa mendefine ruang dan memberikan pengalaman yang berbeda gitu. Oke, teman-teman, ini adalah destinasi terakhir kita. Kita mau ngecek proyek yang sedang berjalan. Sebenarnya sekaligus diundang selamatan. Nah, karena di tengah-tengah proyek biasanya suka ada selamatan. Yuk, kita lihat. Ya, udah, itu aja. Nanti kita akan selamatan di dalam. Kalau gitu, terima kasih teman-teman udah muter-muter ngelihat saya beraktivitas selama seharian keliling-keliling proyek. Mudah-mudahan kalian terinspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.